Oke, halo semua lagi di channel saya, yang terjaga. Oke teman-teman, di sebelah saya ini adalah TV Polytron yang berukuran 43 inch yang tipe PLD 43 BG5058. Ini bukan tipe yang PLD 43 BUG 5058 ya. Kalau yang BUG dia itu UHD atau 4K untuk dari resolusi TV-nya. Sedangkan kalau yang ini masih Full HD. Jadi teman-teman harus tahu ya untuk dari tipenya. Kalau dikasih yang BG berarti itu masih Full HD. Kalau yang dikasih BUG itu 4K atau Ultra HD. Jadi untuk dari tipe belakangnya 5058 ini memang sama dengan yang PLD 43 BUG 5058 yang sebelumnya. Tapi kalau yang sekarang terbarunya itu sudah ganti tipe ke yang PLD 43 BUG 3058 ya, perbedaan dari tipenya. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya juga ya untuk mengenai tipenya di deskripsi video ini. Oke, teman-teman, untuk yang tipe PLD 43 BG5058 ini sudah plus sama soundbar dan subwoofer. Di sini ada soundbarnya di dalam TV-nya dan box dari subwoofernya ada di sini. Jadi ini memang boxnya pisah teman-teman ya. Jadi kalau nanti teman-teman beli jangan lupa untuk dari subwoofernya. Nah, kalau dari subwoofernya nanti akan ada di bagian dus TV-nya. Ada SWF 0251. Nah, di sini ada huruf D. Nah, perbedaannya dengan yang sebelumnya yang nggak ada huruf D adalah dari jack audionya. Nanti kita akan bahas di video ini, teman-teman. Sebelum saya lanjut untuk dari unboxing dan lihat apa saja yang kita dapatkan pada saat beli dari TV Polytron ini, untuk harganya di tahun 2026 ini atau masih di ini saya buat videonya di bulan Juni. Ini harganya masih di 4.065.000. Sempat kemarin harganya kalau di bulan April ini harganya masih di 3.700.000 teman-teman. Itu harga dari LED di tahun 2026 ini masih tetap naik ya. Nanti infonya sih bulan Juli akan naik lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli itu dari TV, mending di bulan Juni ini ya. Sebelum kita unboxing, kita akan bahas satu persatu dari TV Polytron yang PLD 43 BG 5058 yang terbaru. Kalau yang sebelumnya teman-teman ada tipe yang PLD 43 BG 9058 itu beda untuk dari segi modelnya dan ada beberapa ya perbedaannya dari remote, frame. Kita akan lihat ya untuk dari perbedaannya di TV yang terbarunya. Oke, teman-teman, kalau yang PLD 43 BG 5058 ini ada yang pakai soundbarnya atau speaker pisah ya. Yang PLD 43 RG 5059 itu speakernya sudah ada di dalam. Jadi ini beda ya, RG ini beda sama BG. Kalau BG ini sudah plus sama subwoofer dan soundbarnya ya. Oke, untuk dari TV-nya ini sudah Google TV teman-teman. Sini ada Google TV. Dan ini nggak usah pakai lagi set-top box ya, karena TV-nya ini sudah support digital TV. Jadi teman-teman tinggal pakai antena, tinggal cari channelnya dan udah nonton. Jadi nggak usah perlu lagi set-top box ya buat nangkap siaran digitalnya. Nah, untuk dari bagian depan sini ini adalah bagian layarnya. Nah, teman-teman nanti perhatikan ya. Kalau nanti teman-teman beli dari TV Polytron ini, pas bawahnya hindarin kena benturan di bagian depan ini ya. Oke, di sini ada tulisannya Polytron dan ini sudah Google TV. Google TV ini adalah interface ya teman-teman. Jadi tetap dia pakai aplikasi namanya Android ya, atau masih versi Android. Jadi ini yang dikembangkan oleh Android sebenarnya. Bang, kalau di Google TV ada Play Store, ada teman-teman. Di video saya sebelumnya saya bahas. Nah, ini teman-teman kalau di Google TV nggak usah install namanya Play Store karena di dalamnya sudah terinstall Play Store-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman cari memang di beranda di depannya atau di tampilan aplikasi interface depannya itu nggak ada Play Store. Bukan disembunyikan sih, tapi memang tampilan lebih cepatnya ke situ dia untuk dari interface dari si Google TV. Tetap ya untuk dari aplikasinya dia tetap pakai dari Play Store ya, jadi aman. Oke, untuk dari Google TV ini ukuran 43 inch LED TV 43 inch. Ini bentuk dari soundbarnya ada di bawah sini, jadi udah plus sama soundbar. Nah, TV ini sudah support namanya Google Cast, teman-teman. Jadi, Google Cast ini mencerminkan layar laptop, HP, itu bisa ke TV ini. Nanti akan saya kasih tahu caranya, teman-teman ya. Terus, untuk Google TV, rata-rata itu sudah support namanya Netflix dan YouTube. Ya, kalau seri CV-nya, itu dia hanya supportnya YouTube, video, dan aplikasinya terbatas. Tapi kalau yang ini udah aplikasinya banyak teman-teman atau sudah lengkap ya untuk dari aplikasi yang Google TV dari Polytron ini. Terus ada Dolby Audio. Nah, untuk dari TV Polytron ini dia bukan pakai yang Dolby Atmos ya, tapi Dolby Audio. Nah, perbedaannya dengan Dolby Atmos dengan Dolby Audio, kalau Dolby Audio biasanya dia kelihatannya di
layar, bagian layar, serasa di layar untuk dari suara dari adegannya. Nah, kalau Dolby Atmos dia kita lebih ke adegannya, kayak kita serasa ada di adegannya. Nah, itu perbedaan dari suaranya. Nanti kita akan tes juga untuk dari suara TV ini, teman-teman. Nah, di sini udah ada input HDMI. Jadi rata-rata ya TV LED sekarang udah ada input HDMI-nya. Jadi bisa kita pakai buat CCTV, buat game, buat PS. Pokoknya ini kayak monitor aja ya untuk dari TV sekarang. Di sini sudah support Hey Google. Jadi kalau yang TV Polytron PLD 43BG5058 ini dia sudah support voice control melalui remote-nya. Kalau di TV-nya enggak, teman-teman ya, hanya di remote-nya saja. Nanti kita akan bahas juga. Ini untuk bagian depannya dan ini bagian sampingnya. Oke, untuk dari kode SOF-nya atau subwoofer ini tadi ada di bagian sini ya, teman-teman. Ini yang ada D-nya ya. Jadi harus yang ada D-nya juga. Soalnya beda jack audionya nanti ya. Bagian sebelahnya sebelah sini dan bagian belakangnya ada di sini modelnya dan speknya sama dengan bagian depannya. Terus di sini teman-teman ada garansi panel 5 tahun. Ini 5 tahun panel dari Polytron ini mencakup juga kayak remote, speaker, service spare part, petir. Nah itu teman-teman. Kecuali pecah kena cairan itu nggak bisa teman-teman klaim ya. Dari syarat pendukungnya adalah kayak kartu garansi dan invoice pembelian. Itu jangan sampai hilang. Kalau hilang itu nanti teman-teman akan pasti diminta bayar ya. Di sini sudah ada keterangan untuk dari digital TV-nya teman-teman. Jadi nggak perlu lagi set-top box buat menangkap siaran digital. Ukurannya 43 inch, dapat yang Google TV dari Polytron, harganya 4.065.000. Sudah plus sama soundbar, udah lumayan harga dah. Jadi nggak usah beli lagi speaker ya. Bangling nih. Di bagian sini adalah tingkat hemat energi. Biasanya kalau elektronik sekarang ini sudah dilengkapi label-label seperti ini teman-teman. Nah, ini label 2 bintang, berarti ini sudah hemat listrik teman-teman. Untuk dari wattnya ini 41 watt kalau dia pas nyala ya. Tapi kalau kita pas putar video atau udah nyalakan TV-nya atau sudah ya pokoknya kita udah operasikan, biasanya mengikuti dari videonya. Nah wattnya nanti akan kita lihat di belakang TV-nya ya. Sekarang kita langsung saja unboxing TV-nya, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada saat beli TV Polytron yang PLD 43BG5058 ini. Untuk dari tipenya ada di bagian sini. Oke, teman-teman, setelah kita buka di bagian atasnya, ini bagian atau tampilan dari bagian atasnya. Ya, ini ada kakinya, ada 2, ada plastik di sini, ada remote-nya, aksesorisnya. Out kaki tuh ada di sini. Oke, ini kita dapat 2 kakinya dan model kakinya seperti ini teman-teman. Kita buka dulu plastiknya. Ini bahannya ini lebih agak kokoh ya. Ini berat lumayan, ada sekitaran ya nggak nyampe 1 gram. Nah ini ada besi di dalamnya tuh, ada besi. Di dalamnya ada besi. Dan bagian sini nggak ada besinya teman-teman ya. Ini ABS. Jadi yang ada besinya bagian sini aja. Dan di sini ada kode dari kakinya. Jadi nanti teman-teman kalau pasang ini ada LH, ada RH ya. Jadi ada sebelah kiri dan kanan. Jadi udah ditentukan tuh. Terus di dalamnya kita dapat remote-nya juga. Nah, ini teman-teman beda remote-nya dengan yang sebelumnya, yang tipe PLD 43BG9058, ini beda ya remote-nya. Ini yang model terbarunya, modelnya seperti ini. Kalau model remote yang sebelumnya modelnya seperti ini, nah kalau yang terbarunya beda kan perbedaannya. Nah, kalau yang model tombolnya atau yang sebelumnya ini modelnya seperti ini teman-teman. Ini bukan karet ya, ini plastik. Kalau yang ini yang terbarunya ini karet ya. Jadi lebih enakan tombol yang terbarunya teman-teman. Terus dari kelengkapan tombolnya nih belakangnya ini tipe yang sebelumnya tuh. Untuk dari bagian remote-nya teman-teman, ini sudah ada infrared dan ini sudah support Bluetooth. Terus udah ada voice control-nya di remote-nya. Jadi kalau voice control untuk yang PLD 43BG5058 ini dia hanya supportnya di bagian remote-nya. Jadi kalau di TV-nya nggak ada teman-teman ya.
Sekarang jarang sih. Sekarang untuk dari voice control yang di bagian depan TV untuk dari yang Polytron ya. Kecuali kalau yang 100 in-nya masih ada ya. Oke, kita bahas dari tombol-tombol remote-nya sekalian. Ini tombol power-nya, input-inputnya, voice control, buat akun, pengaturan, naikkan atau turunin untuk dari channel, itu bisa di sini tombol enter. Kembali buat ke TV digital langsung di sini bisa gambar home atau ke beranda, naikkan volume, ini ganti channel juga bisa di sini, menu dan stop. Di sini ada buat tombol angkanya, jadi di sini memang nggak dikasih angka, tapi di sini bisa teman-teman ya, kayak angka di sini bagian sini. Terus ada tombol cepat untuk ke Netflix, Prime Video, dan di sini YouTube, TeamShift dan video dan mola. Di sini teman-teman dia sudah nggak ada mola ya, jadi teman-teman nggak akan kepakai dari bagian tombol ini. Nah, yang gratisnya sekarang ini untuk dari TV Polytron adalah video. Ini masih gratis, yang platinumnya selama 1 tahun. Nanti teman-teman tinggal login aja emailnya di aplikasinya ya. Oke, untuk dari baterainya tetap pakai yang A3 modelnya seperti ini. Dan ini juga sudah dikasih baterai, jadi kita nggak usah beli lagi nanti baterai ya. Ini udah dikasih baterainya. Terus ada buat baut kakinya. Nah, kalau baut kakinya ini beda dengan yang sebelumnya guys. Ini tajam-tajam nih, baut cacing nih. Seperti ini, dan ini karet-karet buat di kaki TV-nya, nanti biar nggak kegeser-geser. Kalau yang panjangnya ini buat soundbar-nya. Ya, ini sudah dikasih pemberitahuan untuk Mola TV ya teman-teman ya. Jadi kalau Mola TV ini sudah nggak aktif lagi atau sudah berhenti beroperasi sejak 31 Desember 2025 ya, akhir tahun kemarin. Nah, nanti teman-teman ada kartu garansi di sini. Ini kartu garansinya ini ya, yang selembaran ini. Ini jangan sampai hilang ya. Ini teman-teman simpan. Ini buat klaim garansi dari Polytronnya. Ada tipenya dan nomor serinya di sini ya. Terus ada selembaran panduan. Waktu itu buku panduan tapi sekarang ini selembaran panduan guys. Nah, di sini ada keterangan untuk dari pemasangan TV-nya, pengoperasian TV-nya, fitur-fitur yang ada di remote-nya. Nah, ini teman-teman bisa baca di bagian sini ya. Oke, kalau misalkan teman-teman baca satu persatu mungkin agak lama ya. Nanti akan saya jelaskan juga di video ini, teman-teman. Oke, sekarang kita pas bagian kaki dari TV-nya. Nah, di sini nanti ada bracket. Ini bracket buat soundbar-nya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nanti mounting di dinding untuk dari TV-nya dan soundbar-nya, ini bisa pakai ini untuk dari soundbar-nya. Coba kita buka bagian dalamnya. Ini dia untuk dari soundbar-nya ada di dalam sini. Nah, ini dia soundbar-nya, modelnya seperti ini teman-teman. Ya, ini tetap pakai kabel ya untuk dari soundbar-nya. Ada kabel jack audionya, ada yang merah putih. Nah, ini sudah ada pelindung juga sebenarnya untuk di bagian layar TV-nya. Ya, ada kardus. Nah, kita sekarang pasang kakinya, kita tarik unitnya teman-teman. Ini teman-teman tinggal angkat seperti ini aja. Untuk dari TV-nya, modelnya seperti ini tuh. Kalau styrofoam bawahnya ikut, tinggal teman-teman tekan aja ya. Nah, ini teman-teman. Tarik. Udah. Tinggal ke bawahin dusnya. Pastikan nanti untuk dari layarnya teman-teman taruhnya di bagian atas ya, biar nggak terjadi apa-apa di layarnya. Takut ada benda tajam di bawah, nanti ketekan dari bagian layarnya. Oke teman-teman, ini dia untuk dari tampilan bagian depan dari TV Polytron PLD 43BG5058, modelnya seperti ini teman-teman. Yang terbarunya teman-teman, ini sudah nggak ada stiker ya di bagian sini. Nah, itu bukan yang palsu ya, tapi ini memang dari Polytronnya sudah nggak ada label atau stiker di bagian sini untuk dari garansinya. Itu bukan hilang garansi teman-teman, atau bukan tipe lama atau apa ya gitu. Itu memang dari Polytronnya sudah nggak ada spesifikasi di sini atau stiker-stiker yang biasanya dipasang di sini ya. Ini sudah nggak ada stiker seperti ini, dia nggak ada lagi ya teman-teman. Kita lihat dari bagian frame-nya teman-teman, ini memang berbeda dengan yang sebelumnya ya. Ini bagian frame-nya dengan yang PLD 43BG9058 itu frame di bagian sini. Ini dia kalau yang PLD 43BG5058 dia keluar dari frame-nya teman.
modelnya beda teman-teman ya. Ini bagian bawah sini juga beda dia. Kalau frame yang sebelumnya modelnya seperti ini, dia itu ada pelindung di bagian sini. Nah, kalau yang terbarunya beda teman-teman ya. Jadi dia model dari bagian bawahnya. Nah, oke, untuk yang PLD 43BG5058 teman-teman, ini sudah nggak ada speaker ya di dalam TV-nya. Jadi tetap dia pakai nanti yang soundbarnya. Jadi kalau misalkan untuk soundbarnya nggak dipasang, itu nggak akan keluar suaranya di TV-nya teman-teman ya. Jadi tetap pakai yang soundbarnya buat keluarin audionya atau suaranya. Bang, kalau misalkan soundbarnya rusak gimana bang? Itu jarang banget rusak ya. Untuk dari soundbar dari Polytron ini jarang banget rusak, kecuali kayak jatuh, pecah. Nah kalau misalkan pecah atau jatuh teman-teman, itu bisa teman-teman pakai speaker kecil seperti ini juga. Itu bisa ya, pakai yang itu kayak gitu bisa. Ini tinggal teman-teman nanti colokin di belakang CV-nya. Oke, kita bahas bagian bawahnya teman-teman. Ini model bagian bawahnya. Ini buat tempat kakinya. Ini nggak ada speaker ya di bagian sini. Dan ini adalah tombol untuk dari nyalakan TV-nya. Nah ini tombol ini cuman on off aja ya. Nah kalau yang tipe sebelumnya dia banyak tombol teman-teman. Ada bisa buat naikkan volume, ganti input, ganti channel, ke menu juga bisa. Itu kalau yang ini enggak teman-teman ya. Ini cuman on off aja. Dan ini buat indikator TV-nya, sensor infrarednya juga ada di bagian sini. Dan ya sama model bagian belakangnya. Kita lihat bagian belakangnya teman-teman. Bagian atas frame-nya ini modelnya seperti ini teman-teman. Tipis ini, frameless. Ini termasuk tipe frameless ya untuk dari TV ini. Teman-teman, ini dia model bagian belakang dari TV Polytron yang PLD 43BG5058, modelnya seperti ini. Ini beda motif belakangnya dengan yang sebelumnya ya, atau yang tipe PLD 43BG9058. Ini berbeda teman-teman ya. Ini bahannya metal tetap. Ini plastik bagian sini penutup ini mesinnya atau komponen-komponennya. Dan ini buat mounting di dinding teman-teman atau di bracket. Ini 20x20. Terus ada di bagian sini untuk hawa panasnya. Nah teman-teman nanti perhatikan ya, di bagian sini jangan sampai kena percikan air. Itu bahaya banget. Kalau kena percikan air itu komponennya ada di dalam. Jadi nanti basah. Nah itu akan merusak ke TV-nya teman-teman. Bagian sini plastik. Ini juga plastik. Oke, ini buat subwoofernya. Nah buat audio soundbarnya nanti teman-teman pakainya yang di sini ya. Bukan yang di bagian sini ya. Kalau di bagian sini adalah masuk ke TV, bukan keluar. Nah kalau ini adalah keluar. Ini yang buat subwoofernya dan ini buat yang soundbarnya. Nah jack audio yang sebelumnya beda teman-teman ya. Ini kalau yang sebelumnya ini yang nggak ada D itu dia persegi 4. Nah itu yang beda ya. Soket dari subwoofernya itu beda. Nah dengan seperti ini. Dan di sini untuk dari tipenya ini PLD 43BG5058. Terus untuk AC-nya 180 volt. Nah ini teman-teman perhatikan di bagian sini, kalau elektronik ada yang 180, 160, itu daya listrik di rumah kalau misalkan contohnya turun ke 160 atau 180 itu masih bisa untuk dari TV-nya. Nah ini teman-teman minimal ini adalah 180. Kalau 160 ini berarti sudah nggak bisa ya, udah nggak aman ke TV-nya. Nah ini sampai maksimal 240. Kalau standarnya kan 220 volt ya. Nah, ini. Terus 50 atau 60 Hz di 60 watt. Nah tadi teman-teman ini ya perhatikan 41 watt. Ini pas kita nyalakan dan ini kalau kita pakai di 60 watt ya itu. Ini beda dari ini lagi ya, yang subwoofernya beda watt lagi ya ini. Jadi kalau misalkan subwoofernya itu pisah untuk dari colokan listriknya teman-teman. Beda dengan yang 43BV itu, kalau 43BV dia di dalam TV-nya. Kalau yang ini untuk dari power dari subwoofernya itu berbeda, pisah dengan TV dan subwoofer ya. Nah ini negara pembuatnya di Indonesia dan ini sudah SNI. Oke tadi dapat bintang 2 tuh, ukuran 43 inch. Oke kita lihat dari input-inputnya teman-teman. Untuk input-inputnya semua terletaknya di bagian samping. Jadi kalau kita pasang input-input kayak USB itu lebih mudah ya dari banding di bawah teman-teman ya.
Ini lebih bagus ya, posisinya sebelah kiri semua. Oke, di bagian atasnya ada USB, ada dua USB-nya teman-teman. Ini perhatikan ada USB 1 dan USB 2. Ini dayanya di 500 mAh. 5 volt 500 mAh itu bisa buat lampu hias atau layar TV di belakang TV ya. Biasanya itu ada lampu dekor. Terus ini bisa buat ngecas HP juga bisa ya. Ada dua, ini dempet ya, modelnya dempet. Terus ada jack audio buat digital audio ya. Ini buat optikal teman-teman. Nah ini teman-teman bisa pakai ya untuk dari audionya ke TV ini pakai optikal. Kalau speakernya atau soundbarnya contohnya pakai lagi yang soundbar pisah atau merek lain, ini teman-teman bisa pakai yang optikalnya buat suaranya. Nah ini bisa. Terus di bagian sini ada AirPod-nya. AirPod-nya ini jack audio aux ya teman-teman. Ini bisa juga teman-teman pakai kalau misalkan di TV-nya nggak ada optikal. Ini teman-teman bisa pakai jack audionya yang aux-nya yang 3.5. Nah ini bisa pakai yang ini kabel ya. Nah untuk dari suara TV ini juga bisa pakai Bluetooth teman-teman. Tapi lebih saya saranin teman-teman kalau mau pakai Bluetooth ini, itu kalau di karaoke itu biasanya suka delay. Tapi kalau ini kalau pakai kabel itu lebih cepat dan lancar, dan kualitas suaranya juga berbeda ya kalau pakai kabel. Terus di sini ada AV-in. Ini AV-in yang biasanya kalau kita pakai buat dari PS ini buat ke TV atau tampilkan ke TV itu bisa pakai ini, atau buat DVD ini juga bisa pakai ini teman-teman. Dan di sini ada buat antenanya. Teman-teman tinggal colokin aja antena di bagian sini untuk channel digitalnya. Dan di sini ada dua input HDMI. HDMI-nya ada yang ARC ya teman-teman. Ini berbeda fungsi dengan yang HDMI kedua ya. Ini beda fungsi. Jadi teman-teman nanti pastikan kalau misalkan teman-teman pakai untuk PC atau buat soundbar yang bisa nyala otomatis nyambung ke TV atau sinkronisasi ke TV itu bisa teman-teman pakai yang ARC ya. Kalau HDMI kedua itu buat monitor aja tuh. Ini jadi beda versi. Kalau di tipe sebelumnya dia 3 HDMI, sekarang kalau yang terbarunya itu dia cuma 2 HDMI. Ada pengurangan komponen ya. Terus ada di sini buat LAN. LAN ini buat internet teman-teman. Kalau pengen stabil bisa teman-teman pakai kabel LAN. Kalau pakai WiFi atau wireless juga bisa teman-teman ya untuk dari TV ini. Ya kalau stabil, pengen stabil ini pakai LAN lebih saya rekomendasikan teman-teman ya. Terus ini ada kabel power, ini lumayan panjang banget ini guys. Ini ada sekitaran 2 meteran ya kurang ya, 2 meteran kurang ya. Ini panjang banget ini. Nah, ini kalau colokannya jauh ini bisa menjangkau. Oke teman-teman, sekarang kita pasang dari bagian kakinya. Ini tadi teman-teman perhatikan ya, untuk dari kode kakinya ada LH, ada RH. Nah, untuk bautnya ini masing-masing satu kaki itu dua baut. Nah, ini gunanya kalau karet yang tadi ini ke bagian sini teman-teman. Yang karet-karet kecil ini ke bagian sini, bagian kakinya. Nanti teman-teman tinggal pasang aja. Ini udah dipotong-potong kecil-kecil biar nggak kegeser-geser ya. Nah, itu teman-teman pasangnya seperti ini aja modelnya. Nah ini udah ada dragnya ya, ini udah ada dragnya, tinggal teman-teman baut aja di bagian sini. Ini enggak terlalu keras ya, ini beda dengan seri yang CV-nya. Kalau seri CV-nya itu dia harus butuh tenaga, kalau yang ini dia gampang banget.
Oke, teman-teman, sekarang kita unboxing dari subwoofernya. Nah, di sini kita langsung saja, teman-teman. Kalau di subwoofernya ini nggak banyak spesifikasi, teman-teman. Jadi kita langsung saja yang ke Sauga, nggak usah jelas, saya jelasin lah gitu. Kalau subwoofer ini rata-rata hanya buat ngebass ya. Bedanya paling ukuran kayak gitu ya. Nah, ini dia bagian atasnya. Ini kita angkat aja. Nah, ini dia teman-teman untuk dari subwoofernya. Ini untuk SWF 0251 ya. Modelnya seperti ini, teman-teman. Ini aktif subwoofer ya di sini. Bagian sini kayu, bagian atas adalah plastik, dan di bagian belakang sini ada modelnya. Ini lubang pembuangan angin dari subwoofernya. Nah, teman-teman, ini perbedaannya dengan tipe yang SWF 0250 ya. Ini ada 51, ini 51. Kalau yang 51 dia ada powernya ya, dan ini volume tingkat subwoofernya. Terus jacknya di sini, soketnya. Ini nanti untuk kabel dari soketnya. Ini ada di sini, ujungnya sama ya, ujung-ujungnya sama, juga sama plastik juga. Ini bagian sini kayu, ini kayu, ini juga sama kayu. Ini powernya tadi kita lihat powernya, teman-teman ya. Di sini ada powernya untuk kelihatannya. Ini di 50 watt, jadi beda dengan atau pisah dengan TV-nya. Watt dari TV-nya itu beda, pisah. Kalau ini punya sendiri wattnya di 50 watt, teman-teman. AC dari 180 volt, 240 volt itu 50 atau 60 Hz. Negara pembuatnya di Indonesia. Coba kita lihat bagian bawahnya. Nah, ini model bagian bawahnya. Ini udah ada kaki-kakinya, ada 4. Nah, teman-teman perhatikan nanti peletakan dari subwoofernya ini jangan ada plastik di bagian bawahnya ya. Terus ini teman-teman perhatikan, ini jangan sampai sobek. Kalau sobek ini suara subwoofernya itu nggak akan bagus ya. Ini kabel audionya, teman-teman. Ini ukuran sekitaran 2,5 meter. Nanti teman-teman bisa dipajangin juga ya. Kalau misalkan peletakan dari subwoofernya jauh, teman-teman bisa potong aja kabelnya, apa-apa ya. Ini sudah ada tempat buat subwoofernya khusus di sini, di boot ini, teman-teman. Jadi tinggal kita colokin aja dulu. Dan sini colokin, nyalakan powernya, colokin. Nah, nanti ada lampu indikatornya di bagian sini nih. Ini warna biru. Tuh udah nyala. Nah, ini kita tinggal colokin di bagian sini. Ini yang soundbarnya di bagian bawah, ini yang subwoofernya di bagian sini. Oke, teman-teman, ini kita sudah pasang kakinya, pokoknya kita udah pasang-pasang untuk dari soket-soket kabel audionya. Ini kita tinggal install dari TV-nya, teman-teman. Nah, pas pertama kita nyalakan dari TV-nya, nanti akan ada model seperti ini, teman-teman. Ini penyambungan dari remote-nya. Nah, untuk penyambungan dari remote-nya, teman-teman perhatikan nih tombolnya tuh, yang berwarna ini. Ini berarti tombolnya di sini sama ini. Jadi kita harus tekan selama 3 detik di depan TV-nya. Nah, ini nanti lampu indikatornya sebelum kita pasang, dia nanti akan berubah warna. Ini dari merah nanti akan ke biru, teman-teman, kalau sudah tersambung ya untuk dari si remote-nya. Ini kita pasang aja dulu, kita tekan aja. Ini fungsinya adalah penyambungan remote Bluetooth ya. Ini kita tekan, kita tunggu sampai dia kedip-kedip. Nah, ini kita dekatkan ke TV-nya. Kita dekatkan ke TV-nya. Oke. Nah, ini sudah checklist dan dia langsung ke sini. Kalau kita belum nyambung ke situ, teman-teman, ini untuk dari setting awalnya, nanti kita nggak akan bisa ke sini ya. Ini warnanya berubah jadi warna biru. Nah, ini kalau sudah tersambung remote-nya, infrarednya sudah nggak akan kepakai ya. Ini kita ketutup infrarednya juga, tetap nyambung ke TV-nya. Kita arahkan ke sini, contohnya kita bungkus kayak gini. Tetap, karena dia sistemnya Bluetooth ya. Ini lampu indikatornya Bluetooth. Oke, kita pilih untuk setting dari TV-nya dulu.
Ini kita pilih bahasa Indonesia kalau ya pengen bahasa Indonesia ya. Kalau pengen bahasa yang lain boleh bisa pilih. Ini wilayahnya Indonesia. Dan ini kita siapkan dulu TV biasa teman-teman. Biar kita langsung ke beranda. Dan ini kita lewatkan dulu untuk dari penyambungan internetnya atau wifi-nya. Biar nggak loading ya. Biar nggak loading. Dan sini ada ketentuannya dan kita terima aja. Dan di sini masukkan sandinya. Di sini udah dibilang ya, ini setelah sandi 00 tidak bisa. Berarti kita pakainya yang satu-satu. Satu-satu untuk dari bawaannya. Nah, dan ini masukin kode pos sesuai tempat tinggal teman-teman. Ya, kalau di toko ini saya random ya satu-satu teman-teman. Satu ya. Sini. Dan kalau buat di rumah pilihnya yang beranda ya, jangan yang retail ya, jangan retail. Kalau retail itu buat di toko, nanti akan ada POP muncul di bagian TV-nya. Nah, kalau buat di rumah ini biar nggak keganggu POP-nya, pilihnya yang beranda. Opsi energi bisa dipilih di bagian sini, teman-teman bisa baca. Dan ini kita lewatkan dulu pemindaian atau pencarian dari saluran digitalnya. Kita lewatkan saja, nanti akan saya bikin videonya juga. Dan di sini disclaimer kita terima aja. Oke, ini kita langsung ke beranda dari Google Home-nya ya. Tapi ini tampilannya sebelum login teman-teman. Jadi kalau di Google TV ini biar terbuka semua aplikasinya teman-teman itu harus login dulu baru bisa nanti terbuka semua aplikasinya. Kalau misalkan belum login emailnya, ini hanya muncul beberapa aplikasi saja. Ini kalau ke TV digital, ini buat inputnya ada di bagian sini. Terus buat pengaturannya di bagian sini. Dan ini buat Netflix, YouTube, buat USB, dan Prime Video. Itu hanya aplikasi yang muncul ketika kita belum login dari akun Google-nya. Nah, buat akun Google-nya, login bisa teman-teman langsung siapkan aja Google TV. Siapkan Google TV, nanti dia akan bawa kita ke penyambungan dari WiFi-nya. Nah, di sini teman-teman tinggal sambungkan aja WiFi-nya, tinggal kasih kode WiFi-nya atau sandi WiFi-nya. Nah, kalau misalkan udah masukin sandi dari WiFi-nya atau password WiFi-nya, nanti dia akan ke sini dan tulisannya di sini terhubung. Terus dia nanti akan bawa kita ke menu selanjutnya. Nah, ini kalau misalkan kita login ini, baru nanti semua fitur-fiturnya akan terbuka, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nggak login, aplikasinya terbatas saja ya, atau ya simple lah gitu ya, untuk dari aplikasinya. Jadi nggak terbuka semua fitur-fiturnya, kayak voice control, kayak aplikasi atau download aplikasi, dia nggak bisa terbuka kalau misalkan kita belum login kalau di Google TV. Ini berbeda dengan Android TV ya. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin email pribadi atau misalkan khusus TV-nya, teman-teman tinggal buat aja ya. Masukin nama emailnya. Nah, setelah itu nanti dia akan minta sandi. Ini sandi sesuai dengan email teman-teman ya. Ini bukan sandi yang lain, tapi sesuai sandi dari email teman-teman di bagian sini. Nah, kalau udah masukin sandinya atau passwordnya, nah dia nanti akan bawa kita ke pengaturan selanjutnya. Nih. Dan di sini untuk dari persyaratannya kita lihat lainnya dan terima teman-teman. Dan di sini kita bisa pilih layanan Google yang akan kita pakai teman-teman. Ini bisa kita juga nonaktifkan nah, kayak lokasi itu bisa kita nonaktifkan. Terus di sini setuju aja. Dan di sini ini teman-teman jangan sampai skip ini. Ya, jangan sampai skip. Ini buat voice control yang di bagian sini, yang mic ini. Ya, kita harus aktifkan untuk voice controlnya. Terus di bagian sini kita nggak usah checklist dulu. Ini kita konfirmasi aja, biar nggak loading teman-teman ya. Dan di sini kita lewatkan lagi pemindaian dari channelnya. Dan kita disclaimernya terima. Dan ini kita tinggal tunggu ya, nanti dia akan sampai ke sini, ke 100%. Ini lagi menyiapkan dari TV-nya. Kita bisa ya sambil ngopi dulu teman-teman. Ini kira-kira sih sebenarnya ada sekitaran, kalau cepat-cepatnya itu dia bisa 10 menit atau 5 menit. Kalau paling lamanya itu bisa sampai setengah jam kalau misalkan jaringan internet teman-teman agak kurang ya. Oke, kita akan nanti kembali lagi.
Oke, teman-teman, ini sudah selesai untuk installnya. Nah, pas beres nanti install, nanti dia muncul akan seperti ini, teman-teman. Dan di sini ada penggunaan optimasi Google ya. Nah, ini bisa kita pilih. Kalau di sini Google Foto sebagai screensaver, ini bisa kita atur di bagian sini. Kalau di sini ada penggunaan beberapa profile. Terus di bagian sini adalah penggunaan fitur-fitur khusus anak. Jadi bisa kita atur di sini. Tapi kalau penggunaan umum, teman-teman pilihnya yang di sini ya. Ke Google TV aja, langsung ke sini. Nah, ini adalah tampilan utama atau tampilan beranda dari Google TV Polytron yang PLD 43BG5058 yang terbaru. Tampilannya ya hampir sama dengan yang tipe-tipe sebelumnya ya. Jadi nggak ada perbedaan tampilannya dengan Google TV yang sebelumnya. Oke, di sini kita bahas satu persatu. Di bagian sini adalah ini pengaturan akun dan daftar-daftar tontonan koleksi, preferensi konten bisa kita atur juga di bagian sini. Nah, teman-teman, kalau misalkan mau nambah akun lagi yang lain, teman-teman tinggal pilih dulu akunnya. Ya, akun di sini, pilih. Oke, kita taruh ke bawah dan pilih di sini. Nanti ada tambahan akun dewasa dan di bawahnya ada akun anak. Jadi nanti kalau tampilan akun anak itu beberapa aplikasi yang 18 plus itu biasanya dia nggak akan muncul, teman-teman ya. Jadi terbatas untuk dari aplikasinya. Kalau punya anak di rumah bisa teman-teman tambahkan akun khusus anak ya. Terus di bagian bawahnya itu ada buat konten-konten ini di pencarian. Ini adalah film-film ya, atau rekomendasi film kayak di film aksi, kayak dari YouTube kayak gitu. Biasanya nanti akan muncul-muncul di bagian sini. Dari Netflix biasanya muncul di sini. Terus di bagian sini adalah berandanya. Ini tampilan beranda dari Google TV Polytronnya. Di sini adalah pilihan teratas untuk dari video dan film-film ada di bagian sini. Terus di sini sudah tersedia untuk dari aplikasi Netflix-nya, YouTube, Prime Video, dan ini Mola TV sudah aktif lagi guys. Jadi kita harus uninstall aja ya, karena ini sudah nggak akan kebuka. Ya, kita back aja. Dan ini kita sudah hapus. Dan di sini ada video. Nah, teman-teman nanti mau klaim videonya, ini kan gratis 12 bulan ya dari Polytronnya. Nah, teman-teman tinggal buka aja aplikasinya. Nah, nanti dia akan langsung otomatis ke sini. Ini masuk Google ya, masuk Google. Dan dia nanti akan klaim otomatis. Tinggal scan atau masuk secara pakai remote atau ketik-ketik untuk dari akun Google-nya bisa. Nanti teman-teman tinggal langsung saja ke sini aja untuk buat klaim ini. Dia nanti akan secara otomatis itu ya. Kalau untuk dari yang sebelahnya ini ada Disney, ini WTV, AKI, Vision, YouTube Musik, ini buat USB, putar-putar musik di USB, ini buat TV digitalnya. Dan di sini ada Kolita Channel juga ya. Ini bisa kita pakai juga aplikasinya. Kalau Kolita Channel itu ada banyak ya di TV Smart juga Polytron itu ada ya gitu. Browser ini buat browser ini. Kalau ini aplikasi mirror ya, ini pencerminan layar. Ini dipakainya buat Apple ya, ini sebenarnya. Kalau yang ini buat screen mirroring layarnya, nanti akan saya kasih tahu teman-teman ya. CX file, RCTI, TikTok. Di sini juga TikTok sudah nggak akan kepakai ya, jadi kita uninstall aja. Di TikTok terakhir 2025 ya terbuka dari aplikasinya. Oh, ini untuk aplikasi yang sebenarnya ini yang ikutan dengan akun TV yang lain, teman-teman. Jadi ini karena akun ini memang beberapa tipe TV. Karena akun ini di beberapa TV masuk ya. Jadi apa yang terinstall di TV yang sebelumnya akan terinstall juga di bagian sini ya. Jadi kita bisa download kalau misalkan belum muncul di sini di bagian daftar aplikasinya, teman-teman ya, di bagian sini. Nah, ini bawahnya tampilannya seperti ini, teman-teman. Rekomendasi filmnya. Dan di sini tadi ini adalah daftar aplikasinya. Ini bagian atas adalah aplikasi yang sudah terinstall dan bagian bawahnya ini ada hiburan, musik. Ini kalau misalkan teman-teman buka, ini akan muncul lagi beberapa aplikasi yang lainnya ya di bagian sini. Pokoknya banyak. Ini udah lengkap. Musik kayak gitu. Nanti akan ada di bagian sini juga. Pemutar video, beli-beli ini ya, PLC nih banyak. Terus alat di bagian sini juga ada browser ya. Kayak hidup,
ini itu biasanya game-game ya. Nah, ini juga bisa main game yang di sini yang sudah tersedia di sini ya, teman-teman. Jadi hanya aplikasi yang tersedia, bukan kayak PUBG ya, nggak akan masuk ke sini teman-teman. Kayak Mobile Legends nggak akan masuk di sini. Oke, di sini ada produktivitas. Ini di sini teman-teman bisa lihat aplikasi-aplikasinya. Ada berbagai macam ya di sini. Terus pendidikan. Pendidikan ini biasanya anak-anak ya. Dan kesehatan, di sini info-info kesehatan juga ada di bagian sini. Tapi rata-rata dia aplikasinya aplikasi luar ya. Ini sini. Oke, untuk Google TV atau yang Android TV teman-teman nggak bisa WA-an ya, atau nggak bisa download untuk dari aplikasi WA kayak gitu buat chatting, nggak bisa. Kecuali nanti kalau kita masuk ke browsernya bisa pakai WA webnya. Tuh di bagian sini. Game-gamenya seperti inilah, game-game yang butuh RAM kecil. Ya. Oke, ini untuk dari daftar aplikasinya. Dan sebelahnya adalah screensaver. Screensaver ini buat penampilan layar seperti ini, teman-teman. Ini bisa kita atur ya. Nanti kalau misalkan mau ada jam di bagian sini. Ini bisa kita ganti-ganti, tinggal tekan aja kiri kanan. Tuh. Bisa kita ganti-ganti. Dan ini bisa teman-teman sekalian lihat ya untuk dari kualitas gambarnya. Dan kalau teman-teman tekan OK, dia nanti akan langsung kembali, atau tekan back juga bisa langsung. Terus di bagian sini adalah pengaturannya teman-teman di setelan. Bisa teman-teman tekan ke tombol ini atau ke sini ya. Dia nanti akan muncul sama seperti ini. Nah, ini kita atur. Ini adalah pengaturan semuanya, dia ada di bagian sini. Dan ini pengaturan cepatnya, ada scan saver, inputnya, masukkan. Ini masukkan sama aja ya, dia bilangnya input ya. Kalau di sini ada buat ke layar digitalnya. Nah, tuh. Oh iya, bentar. Tadi ketekan lama ya. Jadi kalau ketekan lama, dia ketahan lama, dia akan otomatis. Nah, ini layar utama, antena ini antena TV digital ya. Kalau ATV itu analog TV sudah nggak ada teman-teman. Dan di bawahnya ada Qualcomm side dan HDMI di bagian bawahnya. Ya, dan HDMI 1 dan 2. Terus di bagian bawahnya adalah pengaturan gambar. Ini pengaturan kualitas gambar teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman nanti lihat di bagian sini untuk pengaturan mode gambarnya, ada pengguna. Ini bisa kita atur ya. Ini bisa teman-teman lihat nih. Standar. Olahraga. Mode-modenya nanti di video ya akan muncul ya teman-teman. Ini kita akan lihat dulu ya perputaran video dari YouTube. Oke, ini kita coba tampilkan YouTube dan di sini kita atur gambarnya. Ini teman-teman bisa perhatikan ya. Ini tadi mode yang pengguna. Nah, ini kualitas warnanya atau kecerahannya. Ini pengguna standar. Ini terang, olahraga, film, game, hemat energi. Nah, ini ada beberapa perbedaannya. Tuh. Terus di bagian bawahnya ini ada buat pengaturan gambar. Ini sebenarnya harus, oh ya, ini nanti kita ke selanjutnya ya, teman-teman. Pengaturannya ada di sini, suhu warnanya. Ini ada sejuk, pengguna, standar. Ini bisa teman-teman atur aja ya di bagian sini. Terus sejuk, hangat, tuh ada perbedaan warnanya. Terus DNR-nya bisa kita atur. Di sini juga untuk pengurangan underround-nya rendah, ada sedang, untuk dari luma adaptifnya, kontrol kontras lokal, blue strike ada. Di sini ada lagi pengaturan-pengaturan. Nah, ini nanti teman-teman ini perhatikan ini dia ada mode game di bawahnya. Ini kelompat ya. Nanti kalau misalkan HDMI-nya ke input, baru nanti dia bisa diatur ya mode game dan mode PC-nya. Pengaturan warna lagi ada di bagian sini lagi yang lainnya. Kalau nggak sesuai, teman-teman tinggal reset aja ya. Ini udah ada di sini.
Terus di bagian sebelahnya ada pengaturan suara. Nanti kita akan tes suaranya, ada suara pengguna, standar, film, olahraga, musik, dan di sini berita. Terus speaker on off-nya ada di sini, bisa kita atur keseimbangannya juga. Yang kalau ini sih sebenarnya keseimbangan yang kayak sebelah kiri kanan ya ininya. Penundaan speaker, jadi kalau misalkan agak tertunda bisa teman-teman percepat. Kontrol volume otomatis ini. Kalau misalkan suasana berisik biasanya dia akan otomatis naikkan volume. Terus dialog chat ada di sini, DTS Virtual X. Nah, nanti kalau misalkan ini teman-teman aktifkan, ini biasanya buat lebih powerful suara dari speakernya teman-teman. Nanti kita akan coba. Dan kalau nggak sesuai lagi nanti teman-teman bisa reset di bagian sini. Terus di bagian bawahnya ada pengaturan WiFi, itu tinggal masukin aja. Dan di sini teman-teman ada Google Home. Google Home ini sebenarnya tombol baru ya di Google TV. Nah, teman-teman bisa kontrol di handphonenya atau sambung-sambungin dengan perangkat lain di sini. Ya, dari smartphone ini teman-teman nanti tinggal download aja aplikasi Google TV di Play Store atau di App Store di HP-nya. Nanti teman-teman bisa sambungin ke sini. Nah, itu harus menggunakan jaringan WiFi yang sama ya. Jadi kalau di luar WiFi yang sama dia nggak akan bisa, teman-teman. Dan di sini ada remote aksesoris. Ya, oke, di bagian bawah tadi ya ada Bluetooth tadi. Nah, ini. Nah, dia munculnya ini. Ini teman-teman nanti bisa sambungin perangkat lain seperti kayak speaker Bluetooth. Nanti akan muncul di bagian-bagian sini semua. Terus di bagian sini teman-teman ini adalah Polytron RC, ini remote control. Jadi karena kita tadi pakai Bluetooth ini, jadi dia akan muncul di bagian sini. Ini adalah perangkat yang sudah terhubung ke TV ya. Terus kita ke pengaturan semua. Pengaturan semua di bagian sini, aksesibilitas ada di bagian sini. Kalau ini penyiapan akun yang Google ya. Terus di bagian atas ini tadi ada semua setelan. Di sini kalau misalkan teman-teman mau cari saluran digital, ini teman-teman tinggal langsung saja ke sini. Terus ini jangan lupa pasang antenanya dan posisikan antenanya. Kadang-kadang ada yang nggak dapat sinyal sama sekali ya. Jadi sebenarnya itu ada satu lagi kendalanya, itu ada dari antena, ada arah antena atau area juga bisa menentukan ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita di jurang itu biasanya nggak dapat teman-teman ya. Nih teman-teman tinggal ke saluran untuk cari channelnya, saluran, dan di sini teman-teman pilihnya antena, jangan analog. Kalau analog TV itu sudah nggak ada. Di sini teman-teman pilih antena. Ini udah dipasang ya antenanya, dan teman-teman matikan LCN-nya biar nomor urut channel digitalnya itu akan terurut ya, terurut. Nggak usah atur-atur yang lainnya, tinggal langsung saja teman-teman pindahin. Dan ini jangan lupa masukin kode pos sesuai tempat tinggal teman-teman di sini. Nah, untuk pop-up nomor ini teman-teman tinggal tekan aja oke. Dan di sini kita harus checklist dan dia nanti akan otomatis mencari siaran digital. Karena di sini saya nggak pakai antena teman-teman, di sini pakai HDMI, jadi nggak bakalan dapat untuk dari siaran digitalnya. Nanti akan saya buat videonya juga di video selanjutnya nanti untuk pencarian channel ini. Oke, kalau udah dapat nanti dia langsung akan ke TV digital teman-teman. Terus di bagian bawahnya ini untuk dari pengaturan saluran dan input-inputnya ini masukkan. Ini bisa kita ubah-ubah nama-nama dari inputnya ya di sini. Kita bisa namain ya di sini. Terus kontrol HDMI-nya ini bisa kalau perangkat yang sudah sinkron biasanya dia kalau kita nyalakan perangkat yang tersambung itu biasanya ikutan ya, perangkat yang tersambung ke TV itu akan nyala juga di sini. Terus tampilan tadi untuk dari warna-warna tadi ya di sini. Di sini ada untuk dari suara kita nggak usah yang tadi ya, kita cobain nanti suara audionya di sini, audio output digitalnya. Nah ini buat pengaturan optikalnya teman-teman. Kalau gambar tadi udah saya jelaskan ya. Nah ini teman-teman saya jelaskan dulu yang layar ini, kita harus ganti dulu inputnya kita pilih ke HDMI ya. Kalau kita udah pilih ke HDMI, kalau kita ke pengaturan, ini pengaturan yang tadi, dia akan ada muncul ya. Dia akan muncul tuh. Jadi itu pengaturan khusus HDMI, ini pengaturannya penuh, super zoom, berskala. Ini juga yang 4:3, ada perluas film, perluasan itu. Itu buat ukuran-ukuran dari layarnya ya.
Terus ada mode gambar tadi. Di mode gambar tadi kita nggak bisa atur ya, kan nih kayak game tadi. Nah ini kalau sudah kita pilih untuk dari HDMI-nya, ini bisa kita atur. Tuh. Jadi nggak lompat ya. Tuh, PC ini bisa kita atur. Tuh. Terus di bawahnya jaringan, akun, ini penambahan akun, privasi. Di sini kita atur ya, kayak lokasi untuk dari TV-nya yang bisa kita matikan di bagian sini. Ya, ini ke lokasinya, biar nggak panas-panas juga di TV-nya ya. Bisa kita atur di bagian sini. Terus penggunaan diagnosis bisa kita atur di bagian sini. Iklan, asisten Google. Asisten Google ini yang kayak buat voice control tadi ya. Ini kita bisa izinkan penelusuran personal ada. Ya di bagian sini. Wow, ini dari HP ya, harus diizinin ya. Lihat izin-izin yang bisa kita pakai ini ya, voice controlnya. Kita lihat izinnya. Nah ini bisa kita atur di bagian sini. Terus aplikasi yang dapat ditelusuri ini bisa kita aktifkan nih. Ini bisa kita aktifkan, izinkan ya. Ini bisa kita aktifkan semua. Ke browser juga dia bisa cari ya. Kalau misalkan ini kita udah aktifkan, dia bisa cari ke browser juga. Filter save search, ya ini bisa kita atur, jadi lebih safety ya. Pembayaran ya ada di bagian sini. Kelola update, ini bisa kita aktifkan kelola update ya. Untuk dari aplikasinya bisa kita nonaktifkan di bagian sini biar nggak update otomatis. Izin aplikasi ini bisa kita atur-atur di sini, kayak yang mau baca kontak ya. Biasanya kan email itu baca-baca kontak ya. Di sini bisa kita atur ya untuk dari aplikasinya teman-teman ya. File media, telepon itu bisa kita atur di bagian situ ya. Oke, ini di bawahnya tadi mana tadi, aduh lewat lagi. Akses aplikasi khusus di sini juga bisa kita aktifkan. Ini bisa kita optimali ya. Kalau misalkan ini mau teman-teman matikan ini bisa kita optimalisasi untuk dari aplikasinya juga. Akses pengguna, akses notifikasi, akses semua file di sini bisa. Tampilkan penindihan aplikasi. Kalau ada penindihan aplikasi bisa di sini teman-teman. Setelan dan pengaktifkan layar. Ini aktif. Kalau tersambung dia akan aktif otomatis layarnya. Oke, keamanan batas di sini ada, bisa kita atur juga ya, mana aplikasi yang bisa download atau yang nggak bisa download gitu, bisa diatur di situ. Terus di bawahnya adalah daftar aplikasinya. Daftar aplikasinya ada di sini teman-teman. Nah ini sudah ada ya Google Play Store-nya. Jadi kalau misalkan Google TV itu hanya yang dikembangin oleh Android TV. Jadi tetap dia pakai Play Store atau aplikasi dari Android-nya ya. Jadi ini nggak usah diinstal teman-teman, yang memang udah dari sananya udah terinstall untuk dari Google Play Store kalau di Google TV. Lihat semua aplikasi nanti ada di bagian sini. Bisa kita install juga di sini dan kelola update juga di sebagian sini. Ya. Ini sistem kalau di sini ada tentang perangkatnya atau nama perangkatnya. Ini bisa kita update ya. Kalau misalkan ada update, teman-teman bisa ke sini, tinggal cari aja update-nya. Nanti dia akan ada update otomatis. Nah, ini udah. Terus di sini ada nama perangkat TV-nya bisa kita ubah ya. Nama TV-nya bisa kita ubah di bagian sini. Contohnya kita kasih ini yang tipe TV-nya ya. Ini contoh nama TV-nya. Jadi nanti kalau misalkan kita cari perangkat ini lebih agak mudah ya. Kita carinya kalau misalkan sudah ada nama dari perangkatnya. Nah, di sini teman-teman ada reset. Ini adalah reset kesetelan pabrik. Jadi kalau misalkan kita tekan atau aktifkan ini akan ke reset semua otomatis dari awal kita beli tadi ya. Ini status dan nomor serinya, informasi hukum, dan ini model. Dan ini versi Android-nya tetap pakai yang versi Android yang 11 teman-teman ya. Kalau yang sebelumnya juga yang PLD 43BG9058 dia tetap pakai versi Android yang 11. Jadi untuk versi Android-nya tetap sama, perbedaannya adalah dari segi frame dan bagian remote, terus model bagian belakangnya. Untuk dari suaranya, ini udah ada tambahan dari DTS-nya ya, Dolby Audio-nya, itu tambahannya. Ini pengaturan tanggal dan waktu bisa disetting secara otomatis di bagian sini, dan di sini bahasa, keyboard, penyimpanan.
Nah, kalau yang Google TV Polytron PLD 43BG5058 ini atau yang Full HD-nya, itu rata-rata RAM-nya 1,5 GB dan penyimpanannya itu rata-rata di 8 GB, teman-teman ya. Jadi beda dengan yang 4K-nya. Kalau yang 4K-nya dia 2 GB RAM-nya, dan kalau yang penyimpanannya dia di 16 GB. Terus mode standby-nya bisa kita atur di bagian sini. Nah, ini di sini teman-teman bisa kayak gini nih, gambar-gambarnya bisa kita atur di bagian sini, galeri seni. Gambar foto Google juga yang ada di email kita tadi bisa ya di sini. Setelan gambaran. Ini 1 menit kecepatan slide-nya 1 menit. Ya, itu bisa kita atur kayak jam tadi bisa kita tampilkan di bagian sini, teman. Info layar di sini, waktu bisa kita tampilkan di sini. Itu udah ada jamnya tuh di bagian situ. Muncul kan? Atribut itu bisa kita tampilkan atau sembunyikan ya di bagian sini. Oke, ini daya energi ini teman-teman ada di sini pengaturannya, teman-teman. Jadi kalau kita nyalakan TV-nya, dia langsung ke layar beranda Google. Nah, teman-teman bisa pilih ini kalau misalkan pengen contohnya tadi lagi nonton TV digital. Kalau kita nyalakan lagi, dia nanti akan ke input terakhir digunakan. Ini bisa teman-teman pilih input terakhir yang digunakan ya. Kalau ke layar utama, dia nanti akan ke layar utama beranda Google tadi. Dan di sini teman-teman harus atur di sini ya. Ini kalau misalkan TV-nya ini enggak contohnya enggak remote-nya enggak ditekan atau nggak dioperasikan selama 30 menit itu biasanya akan mati, teman-teman. Jadi ini harus dinonaktifkan aja. Atau misalkan nggak ada sinyal TV-nya selama 30 menit, itu biasanya akan otomatis mati. Dan di sini juga sama, ini pengaturan daya tidur otomatis dan daya nyala otomatis bisa kita atur di bagian sini. Jadi contohnya kita pagi ini nyalakan TV-nya otomatis jam 5, kita atur berapa jam kita tidur, dia nanti akan otomatis nyala dari bagian TV-nya. Ini tinggal teman-teman atur di bagian sini ya. Ini TV-nya bisa nyala otomatis dan mati otomatis ya, sesuai yang waktu yang kita atur, teman-teman ya. Dan di sini transmisikan layar, ini pencerminan layar, teman-teman bisa aktifkan aja di sini selalu ya. Terus di sini suara sistem. Biasanya suara sistem ini kalau kita contohnya scroll itu ada bunyi-bunyi dia ya. Ada bunyi-bunyi. Nah, kalau mau dari retailnya aktif, teman-teman bisa ke sini langsung. Ini bisa nonaktifkan di bagian sini ya. Biar POV yang ada di TV-nya nggak muncul, bisa ke sini. Dan di sini untuk refresh atau menyalakan ulang, bukan mereset ya, atau menghapus data semua ya. Ini hanya menyalakan ulang dari TV-nya kalau mau fresh ya. Terus di sini aksesibilitas bisa di sini tailback, ada text space, pintas aksesibilitas, teks, ada kontras, teks kontrasnya. Di sini ada aksesoris tadi kayak Bluetooth ya di sini. Terus di sini ada bantuan dan oke, sekarang kita cobain untuk dari screen mirroring dulu ya, untuk dari TV Polytron ini. Oke, teman-teman, ini untuk dari screen mirroring layar HP kita atau layar PC kita ke TV Polytron yang PLD 43BG5058 yang terbaru. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini TV-nya harus WiFi-nya sama ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya WiFi di rumah, teman-teman sambung dulu di TV-nya. Ya, nama WiFi-nya tadi ya di sini. Di sini ada nih nama WiFi-nya, ini sama ya. Harus sama dengan yang di HP-nya. Nah, ini nama WiFi yang di HP, ini sama. Ya. Jadi ini akan mempermudah kita untuk mencerminkan layar HP kita. Nah, ini teman-teman tinggal ke beranda aja seperti ini. Nah, teman-teman kalau misalkan di HP Samsung, teman-teman carinya Smart View. Kalau di HP Oppo, Xiaomi, itu carinya pencermin layar atau proyeksi layar, itu sama ya teman-teman. Nah, ini teman-teman tinggal buka aja di bagian sini. Dan di sini nanti akan muncul untuk daftar-daftar dari TV yang sudah support cache atau pencerminan layar. Dan di sini sudah ada tipenya yang tadi yang kita atur. Ini nama perangkatnya tadi kita udah atur. Di sini teman-teman atur di bagian sini. Pengaturan sistem tentang, nah ini bisa teman-teman atur di bagian sini. Jadi sama ya. Itu nama dari perangkatnya tuh. Ya, itu nama perangkatnya. Jadi kita tinggal tekan aja. Nah, di sini nanti akan muncul transmisikan layar
satu aplikasi atau semua dari layar HP kita. Ini bisa kita pilih ya, transmisi seluruh layar HP atau satu aplikasi. Nah, ini dia bisa ya. Untuk screen mirroring layar HP, layar PC di TV Polytron ini sudah bisa teman-teman ya. Mau buka YouTube ya, contohnya kita buka YouTube, nonton video di YouTube bisa ya teman-teman ya. Di bagian sini. Tuh, suaranya juga ikutan ya. Suaranya juga ikutan. Pokoknya ini takut juga copyright ah. Ini kita tontonnya NCS aja. Soalnya takut copyright guys. Jadi makanya saya hiraukan ya. Hiraukan. Ya, ini modelnya seperti ini. Nah, kalau NCS ini no copyright ya. Nah, ini kalau posisinya tadi seperti ini, teman. Ini potret, jadi kalau mau landscape tinggal teman-teman tekan layar HP-nya. Kalau mau di zoom juga bisa. Ini tinggal teman-teman tinggal zoom aja di bagian layar HP-nya. Beda kan? Untuk resolusinya akan ngikutin resolusi yang ada di HP ya. Ini 1080. Tuh. Dia akan ngikutin tuh. Ini suaranya juga bisa kita naikkan di sini di HP-nya. Suaranya bisa dinaikkan di sini ya. Oke. Nah, ini bisa kita buat main game bisa ya ini. Nah, nanti kalau misalkan dia agak macet-macetnya teman-teman, ini teman-teman perhatikan kalau nggak nyalakan ulang dari TV-nya atau nyalakan ulang dari HP-nya. Soalnya ada dua kemungkinan, itu kendalanya adalah dari WiFi-nya atau transmisinya. Jadi kalau misalkan ada gangguan WiFi di HP kita, biasanya ini harus kita nyalakan ulang dari perangkat HP kita. Nah, kadang-kadang macet-macet. Jadi kalau kita scroll-scroll itu macet-macet ya. Nah, itu teman-teman perhatikan ada kemungkinan di layar di HP-nya harus dinyalakan ulang, bukan di reset ulang ya, dinyalakan ulang biar fresh, atau di TV-nya kita nyalakan ulang ya. Oke, untuk mematikannya teman-teman tinggal mematikan aja WiFi yang di HP, nanti dia akan otomatis juga mati. Atau teman-teman tinggal tekan aja di bagian sini di remote ke beranda home juga, dia otomatis akan mati juga. Oke teman-teman, sekarang kita cek kualitas gambar dari TV Polytron PLD 43BG5058 di bagian sini. Ini kita pakai video-video yang 4K ya. Oke, untuk suaranya saya kecilin dulu, soalnya ini suka copyright ya untuk dari suaranya. Oke, ini dia untuk dari kualitas gambarnya. Oke, kita lihat di lens panelnya, dia pakai hard panel guys ya. Dia pakai hard panel. Kalau yang sopannya dia biasanya ada gelembung-gelembung lagi, kalau kita tekan-tekan layarnya itu ada gelembung-gelembung. Nah, ini hard panel dia. Bagus. Coba kita lihat dari samping. Yang di depan tuh silau. Nah, ini teman-teman masih kelihatan ya untuk dari warnanya. Kalau dilihat dari pinggir, ini masih kelihatan. Oke, kita coba lagi yang sebelahnya. Yang sebelahnya juga sama. Ini masih kelihatannya untuk dari warnanya. Sudut atas, ya masih seperti ini kelihatan. Oh, tapi beda ya kalau dilihat dari samping tadi ya. Apa karena efek kamera? Oh ya, efek kamera. Itu silau. Oke, tapi tetap warnanya keluar. Ini kalau dari sudut. Ini. Tuh, warnanya tetap masih keluar teman. Oke, untuk dari resolusi YouTube atau buat nonton film atau kayak Netflix ya, itu maksimal TV ini dia bisa nyampainya ke 80 pixel ya. Jadi atau resolusinya masih Full HD. Jadi bukan ke 4K. Kalau 4K dia 1400, kalau enggak 2160 ya. Ini cuman batasnya, ini maksimalnya. Biarpun videonya 4K, tetap dia maksimal ke sini. Ya, memang resolusi dari bawaan TV-nya, ya.
Oke, teman-teman, sekarang kita cek sound dan serta lihat dari kualitas kita kalau lagi nonton di TV Polytron PLD 43BG 5058 ini, serta buat suaranya juga dan suara musiknya kayak gimana. Kita lihat ya. Ini volume 35 ya lah, kita taruh ya seperti ini. Bassnya. Carnival 6, we gotta move. 4 Alpha, repeat 4 Alpha, windows stay distinct on all sides. Copy that. Oke, gerakannya ya, teman-teman perhatikan tadi gerakannya, dia ngikutin layarnya ya. Itu gerakannya. Bang, ini warnanya terlalu keluar ya. Ini bisa teman-teman atur ya di bagian pengaturan tadi. Ini gambar. Ini ada kontrasnya, ketajamannya, ini suhunya bisa diatur. Ya. Speed. 238 kilometers per hour, I'm holding steady. You alright over there? I do love catching me some bad guys. Wait, wait. Civilian in plane, repeat, civilian in plane. Clear. Confirm. Confirm. Clear. Go ahead, green. Oke, kedengeran ya suaranya. Waktu dari layarnya, jadi suara DTS-nya atau Dolby Audio-nya dia muncul di Yes, sir. layar. Alright. That was the best ever. Oke, ini pengaturan suara DTS-nya teman-teman. Ini bisa kita nyalakan atau matikan ya di bagian sini. Ini bisa teman-teman dengar perbandingannya ya. Ini kalau aktif, ini kalau non aktif. Ini aktif, ini non aktif. Car number 6, we up. 4 Alpha, repeat 4. For windows stay distinct on all sides. Copy that. Yo, ini kita back. Coba
dari suaranya teman-teman pakai musik ya. Oke, kita cek sound pakai musik NCS biar nggak copyright guys ya. Ini suaranya kita kasihin yang ke 36 ya. Oke, posisinya ini DTS-nya nyala ya. Ini posisinya, kita kalau posisinya musik, mode musik dari suaranya. Ini DTS-nya kita nyalakan, dan ini kalau kita nonaktifkan. Jadi posisinya di tengah dia. Kalau DTS-nya di menyapa dia. Oke. Coba kita dari jauh ya. Dari DTS-nya kita teman bisa perhatikan. Oke. Kalau dinonaktifkan ya keluar suaranya lebih kalau di musik ya. Ini baru volume 36 ya. Dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final kiss. Ini volume 36 dengan ruangan ini guys. Tuh, bassnya kedengaran nih. Suaranya itu paling kecilnya dia di 8. Ini 6 dia nggak keluar bassnya. 10. Nah ini 10 baru. Oh 9 juga udah. Bassnya udah keluar. Keluarin. Bang, gimana cara mengaktifkan Google Voice-nya? Nah, teman-teman, tadi kita sudah sambung ya untuk dari bagian remote-nya. Nah, teman-teman tinggal ke pengaturan, lihat dulu dari perangkatnya, apa sudah tersambung atau belum. Kalau sudah tersambung, biasanya sih warnanya akan biru. Tapi, kalau di sini nggak ada tersambungan ya, teman-teman. Tapi warnanya biru, berarti tersambung dengan TV tetangga ya. Jadi, harus teman-teman matikan tahan tombol ini dari sini. Ya. Itu berarti kalau nggak ada di sini, pokoknya kalau dia warnanya biru berarti itu terhubung dengan perangkat lain atau TV tetangga. Oke, untuk mengaktifkannya teman-teman tinggal tekan aja sekali ini, nanti akan muncul seperti ini tuh.
Tuh, tekan lagi. Coba kita tekan lagi, ya. Nah, kalau misalkan udah muncul seperti itu, teman-teman harus tahan. Buka YouTube, putar lagu Bintang di Surga. Oke, ini dia Noah, Bintang di Surga, official music video di YouTube. Sepertinya ada yang error. Oke, karena kita belum buka YouTube. Oke, kita buka dulu YouTube. Oke, ini iklannya. Oh, ini. Oh ya, ini teman-teman nanti harus login ya YouTube-nya. Soalnya dia suka keluar kalau misalkan kita belum login, teman. Buka YouTube, putar lagu Bintang di Surga. Sip, memainkan Noah, Bintang di Surga, official music video di YouTube for Android TV. Tuh, dia langsung kesini. Ini dia suaranya jangan ya, soalnya copyright. Oke, teman-teman, harganya 4.065.000. Dapat Google TV berukuran 43 inch dari Polytron yang sudah plus sama soundbar dan subwoofer. Oke, dapat kualitas gambar, dapat suara. Ini ada di TV Polytron PLD 43BG 5058. Kalau saya bandingkan dengan ukuran TV brand lain ya, untuk dari ukuran 43 ini bisa saya rekomendasikan teman-teman. Kalau harga 43 inch di brand lain mungkin harganya 3.800.000, 3.900.000, ini bisa saya rekomendasikan teman-teman karena ini sudah plus sama soundbar dan subwoofer dan resolusi gambarnya juga sudah bagus. Tadi teman-teman juga lihat untuk dari kualitas warnanya, ini juga sudah rekomendasi banget untuk dari kualitas warna yang terdapat pada TV Polytron ini. Dan dia jenis panelnya juga dia pakai yang hard panel. Coba teman-teman perbandingkan lagi ya. Itu balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Nah, TV dari Polytron ini bisa kita pakai tadi untuk dari PC, main game, buat layar CCTV, buat presentasi juga bisa, buat meeting juga bisa ya, buat presentasi juga bisa. Ini juga sudah support screen mirroring seperti yang tadi. Kalau kita pakai buat nonton juga malah lebih mantap lagi guys. Karena TV ini sudah didukung dengan Cinemax soundbar-nya dari suara. Kalau kita nonton udah lebih kayak di bioskop ya gitu. Kita bikin bioskop di rumah pakai ini bisa ya. Untuk dari TV-nya tadi juga sudah dilengkapi seperti kayak Bluetooth, buat audionya juga kalau misalkan kita mau nambah lagi audionya, itu bisa pakai optical, pakai aux-nya atau AirPod yang di belakang TV-nya teman-teman itu bisa. Bang, kalau misalkan untuk dari garansinya gimana Bang? Kalau TV Polytron ini 5 tahun teman-teman garansi panelnya, petir, spare part, speakernya juga sama. Yang penting jangan sampai pecah atau kena cairan dari TV-nya teman-teman. Itu bisa teman-teman klaim secara gratis. Dan itu harus ada persyaratan pendukung seperti yang saya bilang tadi, itu harus ada kartu garansi dan bond pembelian dari TV-nya. Bang, biar awet gimana Bang? Biar awet teman-teman lebih saya sarani kalau awet TV ini, kalau kita nggak pakai contohnya tidur ya, kita nggak nyalain, mending cabut aja biar lebih agak fresh ke TV-nya teman-teman. Oke teman-teman, untuk dari Google TV dari Polytron ini tetap dibilangnya smart ya, tapi dia beda OS-nya. OS-nya dia pakai OS Android. Beda OS-nya yang Smart Zen, beda OS yang dengan WebOS, itu masuk ke tipe smart. Nah ini beda OS-nya adalah OS Android ya, jadi beda tampilan dari aplikasinya. Dan termasuk itu kategori semua Smart TV teman-teman. Jadi harus teman-teman tahu kalau yang Smart TV ini ada artinya adalah TV pintar, TV smart ya, itu dia namanya. Oke teman-teman, nanti kalau teman-teman butuh dari TV ini, nanti link bahannya akan saya taruh di deskripsi video ini. Dan kalau misalkan ada pertanyaan lain mengenai dari TV Polytron yang PLD 43BG 5058 ini, nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!